pagi Ibu, perkenalkan saya Suster Monica, biasa dipanggil Monica. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Rahma. Senang dipanggil siapa? Rahma. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Terus bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya dengar lihat dari catatan keperawatan Ibu sering mendengar suara-suara ya, dan saya perhatikan suka bicara sendiri, tertawa sendiri. Apa itu benar, Bu? Iya, benar. Bila benar, apa yang Ibu lakukan? Pasrah. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol tentang suara yang Ibu dengar dan melatih cara kontrolnya? Boleh. Tempatnya Bu di mana, Bu? Di sini. Di teras depan saja ya. Waktunya mau berapa menit? 30 menit. Oke, saya akan mengajarkan cara mengontrol suara-suara Ibu dengar selama ini agar suara-suara tadi bisa berkurang atau bahkan tidak terdengar lagi ya Bu ya. Coba Ibu ceritakan apa yang terjadi di rumah sehingga Ibu dibawa ke sini. Sering mendengar suara-suara. Jadi Ibu sering mendengar suara-suara ya. Apa yang suara-suara itu katakan kepada Ibu? Kurang jelas. Kapan suara-suara itu muncul? Kalau sedang sendiri. Seberapa sering Ibu mendengar suara-suara itu? Sering. Apa yang Ibu rasakan saat suara-suara itu terdengar? Diam aja. Apa yang Ibu lakukan bila mendengar suara-suara tadi? Diam aja. Saya percaya Ibu mendengar suara, tapi saya dan orang lain tidak mendengar ya Bu. Nah, apa yang Ibu alami dan rasakan adalah halusinasi ya Bu. Ada 4 cara menghilangkan suara-suara itu, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Sekarang kita akan belajar satu untuk menghilangkan suara-suara tadi, yaitu menghardik ya Bu. Jadi bila suara-suara itu terdengar oleh Ibu, cara mengontrolnya dengan menghardik. Saya contohkan ya Bu ya, kemudian Ibu nanti bisa mengikutinya. Cara menghardiknya adalah seperti ini. Tutup telinga Ibu, kemudian Ibu sambil bilang pergi, pergi, pergi. Saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Sekarang perhatikan ya. Nah, sekarang coba Ibu lakukan kembali seperti yang telah saya ajarkan tadi. Tutup telinga. Pergi, pergi, pergi. Saya tidak ingin mendengar suara kamu. Kamu suara palsu. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Nanti Ibu bisa sering kalau mendengar suara-suara seperti itu, kalau sedang sendiri nanti Ibu bisa mempraktekkan seperti yang saya ajarkan ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah bercakap-cakap dengan saya? Lebih tenang. Apa yang telah kita bicarakan tadi coba Ibu peragakan ya Bu ya. Nanti rencana tindak lanjutnya berapa kali Ibu mau latihan menghardik Bu? 3 kali. 3 kali sehari. Bagaimana kalau jam 8 sampai jam 12 Bu? Boleh. Dan jika suara-suara tadi terdengar, kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu ya Bu. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi di sini jam 10 pagi untuk berbincang-bincang cara kedua mengatasi suara-suara tadi, yaitu mengontrol suara-suara dengan minum obat. Boleh. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Selamat siang. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Suster Monica, biasa dipanggil Monica.
Nama ibu siapa ya? Nama saya Rahma. Senang dipanggil siapa? Rahma. Apa yang ibu rasakan saat ini? Terus bagaimana perasaan ibu saat ini? Nggak tahu. Saya dengar eh, lihat dari catatan keperawatan ibu sering dengar suara-suara ya, dan saya perhatikan suka bicara sendiri, tertawa sendiri. Apa itu benar, Bu? Iya benar. Bila benar, apa yang ibu lakukan? Pasrah. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol tentang suara yang ibu dengar dan melatih cara kontrolnya? Boleh. Tempatnya Bu di mana, Bu? Di sini. Nah, di teras depan saja ya. Iya. Waktunya mau berapa menit? 30 menit. 30 menit. Oke, saya akan mengajarkan cara mengontrol suara-suara ibu dengar selama ini agar suara-suara tadi bisa berkurang atau bahkan tidak terdengar lagi ya, Bu ya. Coba ibu ceritakan apa yang terjadi di rumah sehingga ibu dibawa ke sini. Sering mendengar suara-suara. Jadi ibu sering mendengar suara-suara ya. Apa yang suara-suara itu katakan kepada ibu? Kurang jelas. Kapan suara-suara itu muncul? Kalau sedang sendiri. Seberapa sering ibu mendengar suara-suara itu? Sering. Apa yang ibu rasakan saat suara-suara itu terdengar? Diam aja. Apa yang ibu lakukan bila mendengar suara-suara tadi? Diam aja. Saya percaya ibu mendengar suara, tapi saya dan orang lain tidak mendengar ya, Bu. Nah, apa yang ibu alami dan rasakan adalah halusinasi ya, Bu. Ada 4 cara menghilangkan suara-suara itu, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Sekarang kita akan belajar satu untuk menghilangkan suara-suara tadi, yaitu menghardik ya, Bu. Jadi bila suara-suara itu terdengar oleh ibu, cara mengontrolnya dengan menghardik. Saya contohkan ya, Bu ya. Kemudian ibu nanti bisa mengikutinya. Cara menghardiknya adalah seperti ini. Tutup telinga ibu, kemudian ibu sambil bilang pergi, pergi, pergi. Saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Sekarang perhatikan ya. Nah, sekarang coba ibu lakukan kembali seperti yang telah saya ajarkan tadi. Tutup telinga. Pergi, pergi, pergi. Saya tidak ingin mendengar suara kamu. Kamu suara palsu. Nah, bagus sekali ya, Bu ya. Nanti ibu bisa sering kalau mendengar suara-suara seperti itu, kalau sedang sendiri nanti ibu bisa mempraktekkan seperti yang saya ajarkan ya, Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah bercakap-cakap dengan saya? Lebih tenang. Apa yang telah kita bicarakan tadi coba ibu peragakan ya, Bu ya. Nanti rencana tindak lanjutnya berapa kali ibu mau latihan menghardik, Bu? 3 kali. 3 kali sehari. Bagaimana kalau jam 8 sampai jam 12, Bu? Boleh. Dan jika suara-suara tadi terdengar, kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian ibu ya, Bu. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi di sini jam 10 pagi untuk berbincang-bincang cara kedua mengatasi suara-suara tadi, yaitu mengontrol suara-suara dengan minum obat. Boleh. Sampai ketemu besok ya, Bu ya. Selamat siang. Ya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Suster Monica, biasa dipanggil Monica. Nama ibu siapa ya? Nama saya Rahma. Senang dipanggil siapa? Rahma.
rasakan saat ini, terus bagaimana perasaan ibu saat ini? Saya dengar eh, lihat dari catatan keperawatan ibu sering mendengar suara-suara ya, dan saya perhatikan suka bicara sendiri, tertawa sendiri. Apa itu benar, Bu? Iya benar. Nah, bila benar, apa yang ibu lakukan? Pasrah. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol tentang suara yang ibu dengar dan latih cara kontrolnya? Boleh. Nah, tempatnya Bu di mana, Bu? Di sini. Nah, di teras depan saja ya. Iya. Waktunya mau berapa menit? 30 menit. 30 menit. Oke, saya akan mengajarkan cara mengontrol suara-suara ibu dengar selama ini agar suara-suara tadi bisa berkurang atau bahkan tidak terdengar lagi ya, Bu ya. Coba ibu ceritakan apa yang terjadi di rumah sehingga ibu dibawa ke sini. Sering mendengar suara-suara. Oh, jadi ibu sering mendengar suara-suara ya. Apa yang suara-suara itu katakan kepada ibu? Kurang jelas. Kapan suara-suara itu muncul? Kalau sedang sendiri. Seberapa sering ibu mendengar suara-suara itu? Sering. Apa yang ibu rasakan saat suara-suara itu terdengar? Diam aja. Apa yang ibu lakukan bila mendengar suara-suara tadi? Diam aja. Saya percaya ibu mendengar suara, tapi saya dan orang lain tidak mendengar ya, Bu. Nah, apa yang ibu alami dan rasakan adalah halusinasi ya, Bu. Ada 4 cara menghilangkan suara-suara itu, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Sekarang kita akan belajar satu untuk menghilangkan suara-suara tadi, yaitu menghardik ya, Bu. Jadi bila suara-suara itu terdengar oleh ibu, cara mengontrolnya dengan menghardik. Saya contohkan ya, Bu ya. Kemudian ibu nanti bisa mengikutinya. Cara menghardiknya adalah seperti ini. Tutup telinga ibu, kemudian ibu sambil bilang pergi, pergi, pergi. Saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Sekarang perhatikan ya. Nah, sekarang coba ibu lakukan kembali seperti yang telah saya ajarkan tadi. Tutup telinga. Pergi, pergi, pergi. Saya tidak ingin mendengar suara kamu. Kamu suara palsu. Nah, bagus sekali ya, Bu ya. Nanti ibu bisa sering kalau mendengar suara-suara seperti itu, kalau sedang sendiri nanti ibu bisa mempraktekkan seperti yang saya ajarkan ya, Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah bercakap-cakap dengan saya? Lebih tenang. Apa yang telah kita bicarakan tadi coba ibu peragakan ya, Bu ya. Nanti rencana tindak lanjutnya berapa kali ibu mau latihan menghardik, Bu? 3 kali. 3 kali sehari. Bagaimana kalau jam 8 sampai jam 12, Bu? Boleh. Dan jika suara-suara tadi terdengar, kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian ibu ya, Bu. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi di sini jam 10 pagi untuk berbincang-bincang cara kedua mengatasi suara-suara tadi, yaitu mengontrol suara-suara dengan minum obat. Boleh. Sampai ketemu besok ya, Bu ya. Selamat siang. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Suster Monica, biasa dipanggil Monica. Nama ibu siapa ya? Nama saya Rahma. Senang dipanggil siapa? Rahma. Apa yang ibu rasakan saat ini, terus bagaimana perasaan ibu saat ini?
saya dengar, saya dari eh, lihat dari catatan keperawatan ibu sering mendengar suara-suara ya, dan saya perhatikan suka bicara sendiri, tertawa sendiri. Apa itu benar, Bu? Iya benar. Nah, bila benar, apa yang ibu lakukan? Pasrah. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol tentang suara yang ibu dengar dan melatih cara mengontrolnya? Boleh. Nah, tempatnya Bu di mana, Bu? Di sini. Nah, di teras depan saja ya. Iya. Waktunya mau berapa menit? 30 menit. 30 menit. Oke, saya akan mengajarkan cara mengontrol suara-suara ibu dengar selama ini agar suara-suara tadi bisa berkurang atau bahkan tidak terdengar lagi ya, Bu ya. Coba ibu ceritakan apa yang terjadi di rumah sehingga ibu dibawa ke sini. Sering mendengar suara-suara. Oh, jadi ibu sering mendengar suara-suara ya. Apa yang suara-suara itu katakan kepada ibu? Kurang jelas. Kapan suara-suara itu muncul? Sedang sendiri. Kalau sedang sendiri. Seberapa sering ibu mendengar suara-suara itu? Sering. Apa yang ibu rasakan saat suara-suara itu terdengar? Diam aja. Apa yang ibu lakukan bila mendengar suara-suara tadi? Diam aja. Saya percaya ibu mendengar suara, tapi saya dan orang lain tidak mendengar ya, Bu. Nah, apa yang ibu alami dan rasakan adalah halusinasi ya, Bu. Ada 4 cara menghilangkan suara-suara itu, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Sekarang kita akan belajar satu untuk menghilangkan suara-suara tadi, yaitu menghardik ya, Bu. Jadi bila suara-suara itu terdengar oleh ibu, cara mengontrolnya dengan menghardik. Saya contohkan ya, Bu ya. Kemudian ibu nanti bisa mengikutinya. Cara menghardiknya adalah seperti ini. Tutup telinga ibu, kemudian ibu sambil bilang pergi, pergi, pergi. Saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Sekarang perhatikan ya. Nah, sekarang coba ibu lakukan kembali seperti yang telah saya ajarkan tadi. Tutup telinga. Pergi, pergi, pergi. Saya tidak ingin mendengar suara kamu. Kamu suara palsu. Nah, bagus sekali ya, Bu ya. Nanti ibu bisa sering kalau mendengar suara-suara seperti itu, kalau sedang sendiri nanti ibu bisa mempraktekkan seperti yang saya ajarkan ya, Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah bercakap-cakap dengan saya? Lebih tenang. Apa yang telah kita bicarakan tadi coba ibu peragakan ya, Bu ya. Nanti rencana tindak lanjutnya berapa kali ibu mau latihan menghardik, Bu? 3 kali. 3 kali sehari. Bagaimana kalau jam 8 sampai jam 12, Bu? Boleh. Dan jika suara-suara tadi terdengar, kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian ibu ya, Bu. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi di sini jam 10 pagi untuk berbincang-bincang cara kedua mengatasi suara-suara tadi, yaitu mengontrol suara-suara dengan minum obat. Boleh? Boleh. Sampai ketemu besok ya, Bu ya. Selamat siang. Iya.